Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lala Sagita dengan NIM 06111382126066. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, angkatan tahun 2021 kelas Palembang. Di sini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Simak terus videonya ya. Pernahkah kalian berpikir, mengapa kita dapat mendengar suara sirine dari ambulans yang bergerak di ujung jalan? Hal tersebut dikarenakan sirene ambulan mengeluarkan gelombang bunyi, kemudian merambat di udara sehingga terdengar di telinga kita. Gelombang bunyi hanya dapat merambat jika ada mediumnya, baik itu medium gas, medium cair, maupun medium padat. Oleh karena itu, pada ruang hampa udara, seperti di luar angkasa, bunyi tidak dapat merambat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini bersumber dari gempa bumi dan gunung berapi. Audiosonik yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan kelelawar. Peristiwa suara sirine yang terdengar di ujung jalan merupakan salah satu contoh kasus efek Doppler. Terdapat beberapa kasus lain mengenai peristiwa efek Doppler, yaitu sumber suara dan pengamat tidak bergerak. Pada kasus ini, besar frekuensi bunyi yang didengar pengamat sama dengan besar frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Pengamat mendekati sumber bunyi yang diam. Pada kasus ini, dianggap pengamat bergerak mendekati sumber bunyi dengan kecepatan U. Besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah pengamat menjauhi sumber bunyi yang diam. Pada kondisi ini, besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang diam. Pada kasus ini, sumber bunyi bergerak dengan kecepatan W, dan gelombang bunyi bergerak dengan kecepatan V. Besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah sumber bunyi menjauhi pengamat yang diam. Pada kondisi ini, besar frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah intensitas bunyi merupakan besarnya energi gelombang bunyi tiap waktu per satuan luas. Telinga manusia pada umumnya dapat mendeteksi bunyi sebesar 10⁻12 watt per meter persegi sampai 1 watt per meter persegi. 10⁻12 watt per meter persegi merupakan ambang batas pendengaran atau disimbolkan dengan I0. Untuk mencari level intensitas bunyi digunakan persamaan salah satu sifat gelombang cahaya yaitu mengalami peristiwa difraksi. Peristiwa difraksi terjadi pada celah yang cukup lebar atau celah sempit yang jumlahnya tak terhingga. Pada peristiwa difraksi cahaya, kondisi minimum terjadi saat sin theta sama dengan lambda per D merupakan kondisi minimum pertama. Lebar maksimum atau lebar terang pusat merupakan jarak antara dua minimum pertama. Jika dianggap theta sangat kecil, maka persamaan untuk lebar maksimum yaitu selain mengalami peristiwa difraksi, cahaya juga mengalami peristiwa interferensi. Salah satu peristiwa interferensi yaitu peristiwa interferensi pada celah ganda. Interferensi maksimum terjadi ketika, sedangkan interferensi minimum terjadi ketika jika theta dianggap sangat kecil, maka jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan adalah Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian.
dan juga semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.